Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial lengkap NVIDIA Control Panel, khususnya cara setting GPU supaya performa laptop ataupun PC kalian bisa lebih maksimal lagi. Dan buat kalian yang ngerasa yang pertama game masih kurang FPS padahal GPU-nya sudah memadai, dan yang kedua editing masih berat ataupun rendering yang lama, dan yang ketiga atau GPU kayak nggak kepakai secara maksimal di laptop kalian. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang pertama, fungsi setiap setting penting di NVIDIA Control Panel, dan yang kedua settingan terbaik untuk gaming dan juga editing, dan yang ketiga tentunya cara bikin performa jadi lebih optimal tanpa install aplikasi tambahan. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai supaya settingan GPU kalian nggak salah dan performanya bisa keluar secara maksimal. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kita yang pertama-tama kalian buka NVIDIA Control Panel terlebih dahulu. Klik kanan pada logo NVIDIA, pilih aja NVIDIA Control Panel. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalau kalian belum pernah membukanya, pasti bakalan masuk ke tampilan Adjust Image Setting with Preview, dan pasti awalnya yang belum disetting pasti masuk ke opsi Let the 3D aplikasi decide. Ini pasti bawaannya kalian ubah jadi Use the Advanced 3D Image Setting yang opsi kedua. Habis itu pilih Apply dan masuk ke opsi yang kedua di bagian Manage 3D Setting. Dan di bagian global setting di preference graphic processor pilih aja auto select supaya tidak boros baterai kalau tidak tercolok. Yang pertama kalian pilih di bagian image sharpening, kalian pilih aja sharpening off, dan selanjutnya di bagian ambient occlusion kalian pilih aja off, dan juga anisotropic filtering pilih aja application controller, dan untuk selanjutnya di bagian anti-aliasing sampai 3 ini kalian pilih saja off, dan di bagian anti-aliasing di yang 2 ini juga kalian pilih non dan juga off. Background aplikasi max frame rate pilih aja off, dan kudanya pilih aja yang all, dan pastikan sudah tercentang NVIDIA GPU kalian. Di sini saya pakai 350 Ti. Dan selanjutnya untuk kuda sistem fallback policy pilih aja driver default, dan untuk selanjutnya pilih di bagian low latency mode kalian pilih aja off, dan selanjutnya di bagian max frame rate kalian pilih saja off, dan bagian selanjutnya di multi frame sample A2 kalian pilih aja off, dan bagian selanjutnya di bagian OpenGL GL GDI compatibility pilih aja auto, dan selanjutnya di bagian OpenGL rendering GPU pilih aja driver NVIDIA kalian. Jangan pilih auto select ya, pilih aja yang NVIDIA. Dan selanjutnya di bagian power management mode pilih aja maksimum performa, dan untuk selanjutnya di bagian shader choice kalian bisa pilih antara driver default dan juga unlimited. Tapi kalau unlimited ini bakalan nguras storage kalian, jadi disarankan yang memakai unlimited ini mempunyai storage yang lebih di atas 512 GB. Kalau misalnya di bawah 512 GB kalian bisa pilih driver default saja sudah cukup. Dan di bagian texture filtering anisotropic pilih aja on, dan untuk selanjutnya di bagian texture filtering negative loss pilih aja allow,
Dan untuk selanjutnya di bagian tekstur filtering, kualitinya pilih aja high performa. Dan untuk bagian selanjutnya di bagian tekstur filtering, trilinear optimization pilih aja on. Dan untuk bagian selanjutnya di bagian threaded optimization pilih aja auto. Dan untuk selanjutnya di bagian triple buffering pilih aja off. Dan di sini ada deskripsinya ya, kalian bisa baca sendiri ntar. Dan di bagian vertical sync-nya pilih aja use the 3D application setting. Dan untuk selanjutnya di bagian virtual reality pilih aja satu yang pre-rendered frame. Dan untuk selanjutnya di bagian virtual reality variable red pilih aja off. Dan untuk selanjutnya di bagian Vulkan atau OpenGL Present Method pilih aja auto. Di sini saya akan menjelaskannya secara yang pentingnya saja. Yang pertama itu di bagian Power Management Mode yang ini artinya GPU kalian selalu jalan secara maksimal dan bagus juga untuk gaming dan juga rendering. Ini fungsi dari Power Management Mode. Dan yang kedua di bagian Texture Filtering yang quality pilih aja high performa ya, supaya memprioritaskan FPS daripada kualitas visual. Dan untuk yang selanjutnya di bagian low latency mode kalian pilih aja off supaya biar game kalian mengatur secara sendiri dan gamenya menjadi lebih stabil lagi. Dan untuk yang selanjutnya di bagian vertical sync pilih aja use the 3D application setting supaya tidak memaksanya secara on ataupun off di bagian globalnya, jadi biar gamenya yang menentukan sendiri. Dan yang selanjutnya di bagian max frame rate ini kalian pilih aja off supaya tidak membatasi FPS. Dan di bagian anti-aliasing di bagian semua ini pilih aja off. Dan kalian pilih anisotropic di bagian anisotropic filtering pilih aja aplikasi controller supaya lebih ringan, dan setting grafik biar diatur di gamenya, jadi tidak memaksanya ya dari Nvidia-nya, biarkan kalian ngatur di dalam gamenya sendiri. Dan yang selanjutnya di bagian kuda GPU kalian pilih aja AL, artinya biar semua core yang ada di GPU kalian dipakai di laptop kalian. Dan untuk selanjutnya di bagian OpenGL rendering GPU kalian tentu saja pilih aja Nvidia kalian atau dedicated kalian supaya renderingnya lebih cepat ya. Dan selanjutnya di bagian threaded optimization pilih aja auto supaya driver yang mengatur secara otomatis untuk settingan terbaiknya. Dan jika mau ingin menjadi hemat baterai atau ada hemat baterainya nggak full ke performa, kalian bisa atur yang pertama itu power management mode-nya dari maksimum performa jadi normal. Itu yang pertama kalau mau irit baterai juga atau memain game tidak dicolok charger ya. Dan yang kedua di bagian max frame rate yang ini kalian bisa melimitnya, kalian on kan jadi 60 fps bahkan sampai 45 fps, dan kalian bisa atur sendiri kalau misalnya mau hemat baterai. Dan untuk selanjutnya di bagian low latency mode-nya kalian off kan. Dan selanjutnya di bagian texture filtering yang kualitinya dari high performa menjadi quality supaya lebih irit baterai. Dan untuk anisotropic filtering kalian yang ini anisotropic filtering kalian bisa pilih menjadi off. Dan juga untuk di bagian texture filtering trilinear optimization kalian matikan saja supaya lebih irit baterai. Dan di bagian texture filtering negative load bias kalian bisa pilih claim supaya lebih hemat baterai. Dan juga yang terakhir di bagian vertical sync kalian bisa pilih menjadi on, artinya supaya GPU nggak render FPS secara berlebihan ya. Nah itu untuk settingan yang ada di RTX 3050 Ti
baik secara performa untuk editing ataupun gaming, dan juga hemat baterai. Dan kalian bisa setting sendiri di program setting ya. Kalian bisa masukin aplikasi editing ataupun gaming, dan kalian pilih aja select the preference graphic processor, pilih aja high performa Nvidia processor, dan kalian apply dan tinggal tunggu saja. Dan untuk opsi yang selanjutnya di bagian configure surround VSync, di bagian ini, di bagian prosesor pilih aja auto select, dan bagian developer, kalau misalnya developer yang nggak ada, kalian aktifin dulu yang enable developer setting, nanti bakalan ada. Manage GPU performa, pilih aja recommended, dan di bagian video kalian aktifkan yang RTX video enhancement. Di bagian super resolution kalian aktifkan, kalau misalnya statusnya aktif, ini kan inaktif ya atau nggak aktif, nanti si RTX nya bakal meningkatkan kualitas videonya, dan kualitinya kalian pilih auto saja. Dan juga kalian setting juga di bagian aplikasi editing kalian, contohnya di bagian Photoshop. Di sini saya buka dulu Photoshopnya, kalian aktifin juga di bagian editingnya juga supaya lebih maksimal. Contohnya kalian sudah membuat desain, habis itu kalian pilih menu edit, pilih preference, pilih performa, dan kalian pilih use graphic processor, kalian aktifkan. Dan di bagian advanced setting aktifkan yang OpenCL sama anti alias guides and patch, kalian aktifkan saja. Dan yang 30 bit display kalian uncentang atau nonaktifkan saja, habis itu pilih Oke, itu di bagian Photoshop. Sekarang contohnya di bagian Premiere Pro. Di sini saya akan membuka Premiere Pro kalau kalian sedang ngerender. Ini buat contohnya saja ya. Nah, kalau misalnya kalian lagi sedang ngedit dan ingin rendernya lebih cepat ataupun tidak nge-lag, kalian di bagian edit, preference, pilih aja di bagian general, dan di bagian media kalian aktifkan yang H264 atau HIPC. Di bagian hardware accelerated decoding kalian aktifkan yang keduanya. Di bagian Intel dan juga AMD dan juga Nvidia nya, ini Intel tergantung dari prosesor kalian aktifkan saja keduanya semuanya ini, habis itu oke. Dan untuk yang selanjutnya di bagian CapCut, kalau kalian pakai CapCut, caranya di bagian sini, di bagian pengaturan ataupun setting, pilih aja pengaturan atau setting, dan di bagian kinerja kalian pilih aja encode dan decode, kalian aktifkan keduanya. Rendering antar muka pilih aktifkan saja, dan optimasi otomatis pilih aja yang optimasi pintar, dan juga aktifkan proxy, dan kalian simpan ataupun save. Dan untuk selanjutnya di bagian Illustrator, kalian sama kayak Photoshop tadi, pilih aja edit, preference, pilih aja performance, dan kalian aktifkan GPU performance, kalian aktifkan ya. Habis itu kalian pencet OK. Dan juga selanjutnya di bagian di After Effects, kalian buka After Effects-nya. Kalau sudah kebuka, kalian masuk ke menu file, habis itu project setting, dan di bagian video rendering kalian pilih aja CUDA, dan kalian okekan. Nah, ini untuk settingan After Effects-nya ya. Nah, jadi itu tadi settingan Nvidia Control Panel serta settingan pada aplikasi editing kalian. Kalau untuk game itu tergantung game yang kalian mainkan itu apa, jadi bisa kalian setting sendiri karena game itu luas. Dan itu settingan yang paling optimal buat gaming dan juga editing. Kalau kalian ikuti settingan ini dengan benar, harusnya performa GPU Nvidia kalian jadi lebih stabil, lebih kencang, dan nggak boros resource. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.